الله الصلاة على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, sebelumnya mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masuk pada minggu yang kedua. Jadi kita udah masuk pada pertemuan yang keenam. Insya Allah tema kita hari ini adalah At-Ta'birul Muqayyad yang kedua. Bentuk ekspresi yang terikat bagian dua. Pada sebelumnya, pertemuan keempat kalau tidak keliru, kita sudah mempelajari tentang At-Ta'birul Muqayyad. Yakni At-Ta'birul Muqayyad itu mengungkapkan atau mendeskripsikan sesuatu berdasarkan sesuatu yang terikat, misalkan gambar dan lain sebagainya. Jadi deskripsinya, ekspresinya itu berdasarkan sesuatu yang dilihat ataupun dirasakan oleh anggota panca indera yang lima. Hari ini kita akan mempelajari lagi At-Ta'birul Muqayyad, cuman ini agak berbeda ya. Bedanya apa? Oke, akan kita bahas ya. Dalam materi kali ini kita masih membahas metode yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu metode At-Ta'bir Al-Muqayyad. Namun pembahasannya agak sedikit berbeda dalam satu titik fokus, yaitu kita akan dituntut untuk mendeskripsikan beberapa gambar yang saling berkaitan. Nah, ini bedanya. Di pertemuan ini kita akan belajar mendeskripsikan beberapa gambar yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi istilahnya itu gambar seri. Gambar seri. Dan mengikatkannya dengan beberapa kalimat sesuai gambar yang ada. Jadi misalkan ada dua gambar gitu ya. Dua gambar ini kita jelaskan masing-masing gambar itu dan kita ikat dengan kalimat-kalimat tertentu supaya keduanya ini memiliki keterkaitan yang kuat gitu. Oleh karena itu, untuk mencapai target atau tujuan dalam menulis, perlu kiranya bagi kita untuk menggunakan beberapa kata penghubung, semisal huruf-huruf atof. Nah, huruf atof yang sering dipakai misalkan wawu, yang artinya dan, kemudian fa, yang artinya maka, summa, yang artinya kemudian ada bal atau lakin. Ini bal atau lakin ini maknanya akan tetapi. Untuk bal itu bisa bermakna bahkan atau tetapi, lakin tetapi. Hatta sehingga. Nah, dan lain sebagainya. Bisa juga kita menggunakan di samping itu. Di samping itu bahasa Arabnya bija ni bidalik. Bija ni bidalik. Selanjutnya. Selanjutnya itu wabitali. Selanjutnya atau berikutnya. Maka dari itu. Min sama. Maka dari itu. Min sama. Oleh karena itu. Lidzalika. Namun demikian. Biasanya pakai ma'adzalika. Namun demikian. Kemudian ada juga hanya saja. Hanya saja itu ma'anna. Dan lain sebagainya yang apa namanya ungkapan-ungkapan seperti ini perlu teman-teman perbanyak dengan ya tentunya mempelajari gitu ya. Baik teman-teman. Berikutnya kata-kata penghubung ini adalah yang mengikat suatu kalimat kepada kalimat lainnya sehingga nantinya akan tersusun sebuah paragraf. Nah, kayak gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Berikutnya ini halaman 1, halaman 2. Nah, ini contohnya. Coba kita jelaskan dulu dengan memakai bahasa Indonesia ya. Gambar pertama dimulai dari
sebelah kiri yang atas. Oke. Tapi teman-teman, di gambar yang pertama ini menjelaskan apa? Bangun tidur. Bangun Ya, tidur. gitu toh, bangun tidur gitu. Kalau antum kalau antum bilangnya bangun tidur itu tidak menjadi kalimat sempurna. Belum menjadi kalimat sempurna. Saya bangun tidur jam 4 Oke, pagi. oke ya. Saya bangun tidur jam 4 pagi bisa. Oke. Yang lain? Saya bangun tidur jam 4 pagi. Yang lain? Nggak harus saya, bisa orang, bisa nama orang, bisa seorang anak laki-laki. Nah, itu kan bisa digunakan juga, teman-teman. Ya, nggak ada? Udah itu aja. Saya bangun tidur jam 4 pagi. Oke. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang apa ini gambar yang kedua ini? Kemudian saya mandi pagi. Kemudian saya mandi pagi. Oke. Gambar yang ketiga? Setelah mandi pagi saya sarapan dengan nasi dan minum susu. Ya, oke. Yang keempat, kita ikut alurnya Akhi Supri nih ya. Yang keempat, Jam 6.30 saya berangkat ke sekolah dengan oke. berjalan kaki. Oke, bisa. Dan yang terakhir, nomor 5. Setelah sampai di sekolah, jam 7 saya belajar bahasa Arab. Oke, belajarnya cuman sendiri ya, Ki. Iya. Oke. Jadi bisa dijelaskan dengan begini. Ini contohnya ya. Nah, ini pakai bahasa Arab. Nanti kita baca, teman-teman kasih harokat. Ini saya tawarkan. Pengen diartikan satu-satu atau diartikan secara umum. Satu-satu. Satu-satu bisa, tapi lama. Nggak apa-apa. Nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lama, Oke. lama nggak apa-apa. Baik, kita ke gambar yang pertama ya. Tadi gambarnya ada seorang anak bangun tidur. Ini kalau lihat jamnya ini jam berapa nih? Jam 5 apa jam 4? Baik, as-suratul ula. As-suratu gambar al-ula yang pertama. Soha bangun. Waladun anak. Anak Min laki-laki. ya bisa. Min subatihil amiqi. Dari tidur pulasnya. Dari tidur nyenyaknya. Subatihi ini tidurnya walad. Al-amiki. Al-amik itu sebenarnya maknanya dalam. Tapi kalau disifatkan untuk tidur ya kurang lebih tidur yang pulas gitu. Bisa arti di jam al-khamisati 5. Jam Ya, 5. betul ya tadi jam 5 ya, ada gambarnya. Ya. Bisa arti pada jam al-khamisati 5. Fajron, fajar maksudnya subuh. Wakana, karena itu bisa teman-teman artikan atau enggak diartikan juga enggak apa-apa. Wakana lahu, dan dia mempunyai, kananya enggak usah dimaknai, kita langsung ke lahu. Lahu, dia mempunyai, asli maknanya itu bagi dia kayak gitu. Bagi dia itu maksudnya dia mempunyai ngazmun, azm. Azm itu semacam niat, keinginan. Keinginan, niat
qawiyun yang Kuat. kuat. Lil istiqodi untuk Bang. bangun. Fis sobahi pada pagi. Al-bakiri yang Pagi-pagi. Awal. buta, yang awal ya, yang pagi-pagi banget gitulah, pagi buta. Baik. As-suratul ula soha waladun min subatihil amiki fi sa'atil khamisati fajron wa kana lahu azmun qawiyyun lil istiqadi fi sobahil bakiri. Nah, ini contoh penjelasan atau contoh takbir muqayyad pada gambar yang pertama. Tamam. Pada surah yang pertama ini apakah ada yang ditanyakan? Belum? Lama. Lama. Ketinggalan Ya. amik. Kenapa? Artinya amik itu apa? Amik itu makna aslinya dalam. Makna aslinya. Cuman kalau dia disifatkan untuk tidur, maknanya itu pulas. Ya. Tidur pulas. Bedanya soha dengan istakid ya. Istakid apa Ustaz? Saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas keduanya bermakna bangun. Terbangun gitu. Istaikodo juga bangun. Saya yakin keduanya mempunyai perbedaan, tapi saya sendiri belum pernah mencarinya. Jadi teman-teman, khususnya akhi yang bertanya, nanti silakan dicari di kitab-kitab yang khusus menjelaskan tentang perbedaan makna dari kalimat-kalimat yang sinonim kayak gitu. Itu akhi ya. Mohon maaf, belum tahu. Saya sendiri belum pernah meneliti soha sama istaikodo. Baik, yang lain? Oke, nggak ada ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan sekarang, teman-teman buat kalimat yang menjelaskan, buat jumlah atau kalimat sempurna yang menjelaskan tentang gambar pertama tadi. Yang menjelaskan tentang gambar pertama tadi, ya kurang lebih kan seperti ini ya. Nah, kalimatnya bisa dikembangkan sendiri. Bisa dipanjangkan, tapi ya jangan pendek-pendek teman-teman ya. Nah, yang penting menggambarkan ini ya. Nah, oke. Silakan. Waktunya kurang lebih 3-5 menit lah. Silakan. Nanti bagi yang sudah seperti biasa akan saya minta untuk menakbirkan atau mengungkapkan apa yang sudah ditulis. Silakan teman-teman. Kalau misalkan kalian tidak menemukan mufrodat di dalam kamus yang antum punyai, nanti bisa ditanyakan. Ya, silakan bisa dimulai untuk takbir al-muqayyad li suratil ula. Takbir terikat pada gambar yang pertama tadi. Gambarnya seperti ini. Nah, Ustaz. Sudah? Ya. Oke. Astaiqizu minan naumi fis sa'atil khamisati sobahan. Oke. Astaiqidu minan naumi bisa'atil khamisati sobahan. Bisa, Subri. Nah, peserta yang lain silahkan. Kalau sudah, kalau belum ya ditunggu dulu. Waktunya 3-5 menit. Tentu yang lebih memudahkan itu teman-teman buat dari Indonesianya dulu. Jadi buat Indonesianya baru diarabkan. Gitu.
Baik. Talibul akhar, tafadhal ya ikhwah. Is, Ya, siapa dulu? istakhadha waladun. Mana dulu ya? Ya, tafadhal ya akhi. Istaghadha waladun min naumi fi sa'ati khamisah sobahan. Istaqodo apa istaiqodo? Istaiqadha. Oke, bukan istaqodo akhi ya, Ya. tetapi istaiqodo. Istaiqadha waladun minan naumi fi sa'ati khamisah. Fisa'atil Fi khamisati. sa'atil khamisati sobahan. Oke, jadi Sobahan. ya, fisa'atil khamisah ini susunannya naat man'ud. Jadi kalau depannya ada al, yang belakang juga ada alnya. Kalau fisa'atin nanti khamisatin gitu. Nah, Susunannya naat man'ud. Tamam. Silakan peserta berikutnya. Ustaz, Iya, silakan. jamnya nggak harus ikutin itu. Ya nggak apa-apa. Yang penting ya logis gitulah. Akumu minan sabahan mubakiran. Akumu minan naumi sobahan mubakiron gitu. Iya, Ya, terus cukup? cukup. Oke, aku mau minan naumi sobahan mubakiron. Baik. Ya, oke bisa. Nggak ada jamnya ya. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Baik. Berikutnya. Akumu itu juga mananya bangun. Bisa. Ya, silakan teman-teman. Ada lagi? Cukup? Oh ya, masih ada? Isa'atil khomisati sobahan istaiqadha waladu minan naumi. Hmm. Udah? Oke, ya nggak apa-apa. Bisa adalah khamisati. So, berarti ininya dulu ya, apa namanya? Keterangan waktunya ya, jar majurnya dulu. Nggak apa-apa, boleh, boleh. Bisa. Yang lain, ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Sekarang kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Saya jelaskan dulu di sini as-suratus saniyatu ba'da an shallal fajra akhadal waladu yastahimmu min ajli tajdidin nasyati hatta yash'ura binti'ashin kulla yaumin. Bijanibi dzalika kana yuhafidhu daiman 'alan nadhafati. Gambar yang kedua, as-suratu as-saniyatu, as-suratu gambar, as-san itu yang kedua. Ba'da an sholla, setelah masuk, setelah melaksanakan sholat al-fajr subuh. Oke, tak jelaskan dulu yang ba'daan sholat ya. Ba'daan sholat ini kenapa kok ada annya? Kenapa nggak langsung ba'da sholat gitu? Karena ada dorof yang masuk fi'il. Sehingga perlu dikasih huruf masdariyah. Sehingga menjadi ba'daan sholat. Ini. Atau pakai ma, bisa juga ba'dama sholat. Itu namanya huruf masdariyah. Ditambahkan karena itu tadi ada dorof yang masuk ke fi'il. Ba'daan bisa, ba'dama juga bisa. Ba'daan sholal fajro, setelah melakukan sholat fajar. Akhoda, memulai. Nah, ini juga perlu dijelaskan ya teman-teman ya. Akhoda di sini
biasanya kan bermakna mengambil ya. Ya kan? Tapi ini tidak bermakna mengambil, melainkan memulai. Kok tahu? Karena akhoda bermakna memulai itu dia mempunyai isim dan khobar atau fa'il dan khobar. Ini al-waladu jadi isimnya akhoda, yastahimu jadi khobarnya akhoda. Nah, khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah. Biasanya berbentuk fi'il mudhari. Akhoda memulai al-waladu anak, yastahimu mandi. Jadi anak itu mulai mandi. Ini kalau dalam kajian nahwu namanya af'alu. Ada yang tahu nggak af'alu apa? Khamsah. Apa ini bacanya af'alu? Khamsah. Af'alus syuru'i. Af'alus syuru'i itu apa? Fi'il-fi'il yang menunjukkan mulai. Mulai. Namanya af'alus syuru'. Di antara af'alus syuru' yaitu akhoda. Akhodal waladu yastahimu. Anak itu mulai mandi. Min ajli. Nah, min ajli ini artinya apa? Min ajli artinya supaya atau untuk, bisa juga karena. Min ajli, li ajli, atau disebabkan tajdidin nasyati. Tajdid maknanya tajdid apa? Memperbarui. Perbarui. Selain memperbarui, apa selain memperbarui teman-teman? Tajdid. Tajdidin nasyat, memperbarui semangat. Maksudnya gimana memperbarui semangat itu? Ya, semacam mengembalikan semangat gitu ya. Oh, Ya, menumbuhkan semangat. karena orang yang bangun tidur itu kan, ya antum tahu sendiri kan rasanya gimana. Nah, supaya semangatnya kembali, min ajli tajdidin nasyat, akhodal waladu yastahimu. Kayak gitu. Jadi supaya apa namanya kalimatnya itu variatif, yaitu enggak cuman digambarkan, tetapi juga dijelaskan alasannya kayak gitu. Termasuk tadi, kenapa bangun jam 5. Nah, itu kan bisa itu dijelaskan sebenarnya alasannya. Istaiqadal waladu fi sa'atil khamisati sobahan. Nah, terus ditambah alasannya kenapa. Bisa. Nah, kayak ini tadi juga begitu. Kalau yang gambar pertama tadi dikasih alasan wa kana lahu azmun qawiyun. Dia punya azm yang qawi. Niat keinginan yang kuat lil istiqot fis sobahil bakir. Untuk bangun pada pagi buta. Kayak gitu. Jadi dikasih alasan, nggak sebatas kita menjelaskan gambarnya gitu. Gitu ya. Hatta yash'uro, sehingga merasakan binti'ashin. Apa maknanya inti'ash? Ini dari kalimah inta'asha yanta'ishu inti'ashan. Segar. Sehingga dia merasakan segar atau hidup kembali. Ya. Ya ini kan inti'ash. Hidup ya, hidup kembali atau segar kulla yaumin, sepanjang hari atau setiap hari. Jadi setelah menjelaskan gambarnya, dia setelah sholat fajar mulai mandi, alasannya untuk itu tadi, mengembalikan semangat sehingga dia selalu merasakan hidup
semangat, segar sepanjang hari. Terus dikasih penghubung di sini. Bijani bidzalik. Cuman ini tulisannya salah teman-teman ya. Harusnya gini. Nah, nggak ada alifnya. Bijani bidzalika. Di samping itu, kenapa dia kok mandi? Karena yuhafidu daiman ngalan nadofati. Karena dalam hal ini maknanya senantiasa. Karena senantiasa yuhafidu. Yuhafidu maknanya Menjaga. menjaga daiman selalu. Jadi senantiasa dia itu menjaga alan nadofati. Kebersihan. Oke, kebersihan. Jelas ya? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk membuat kalimat menakbirkan, mengungkapkan apa yang ada di gambar yang kedua tadi dengan bahasa Arab, bisa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ditambahi fudlatul kalam juga bisa. Dan kalau ada mufrodat yang belum diketahui bisa ditanyakan, silahkan. Gambarnya ini. Bisa dijelaskan cara mandinya, terus dia membawa apa di kamar mandi, kan bisa. Apa Ustaz tadi yang an tadi apa istilahnya tadi? Apa? Yang an tadi Oh, an masdariyah. Masdariyah. Ya, an masdariyah. Itu maksudnya untuk apa tuh? An masdariyah itu fungsinya, huruf masdariyah itu fungsinya untuk mengira-ngirakan atau mentakwil fiil menjadi isim. Supaya apa? Supaya fiil itu sah menempati tempatnya isim. Misalkan ya, yang namanya huruf jer itu masuknya ke kalimat apa? Huruf jer. Misalkan fi. Masuknya ke kalimat isim, fiil apa huruf? Isim. Iya, ya pasti isim. Yang namanya huruf jer pasti masuknya ke kalimat isim. Isim. Tapi kalau misalkan ada huruf jer fi masuk ke kalimat fiil, bisa nggak? Bisa. Tidak bisa. Kecuali ditambah huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu diantaranya ada an, ma. Nah, nanti fi, an ditambah fiil. Itu. Nah, fiilnya apa ya? Terserah. Misalkan di dalam menolong. Antum pengen bilang fiyan suruh, ya nggak bisa. Tapi kalau antum tambahkan an, nanti jadi bisa. Fi, an, yan, su, ro. Itu. An itu huruf masdariyah sekaligus huruf yang menasobkan fiil mudhari'. Jadi supaya sah fiil itu menempati posisi isim, dia harus dikasih huruf masdariyah supaya bisa ditakwil jadi isim gitu loh. Wadah? Afwan. Yang tadi yastahimu itu apa? Artinya? Maknanya mandi, ukti. Itu dari kalimat istahamma yastahimmu. Untuk mengatakan mandi dalam bahasa Arab bisa pakai istahamma yastahimu, igtasala, yagtasilu. Bisa juga gosala yagsulu. Tapi yang sering dua ini, istahama atau igtasala. Ya, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Masa ada pertanyaan lagi apa enggak? Kalau tidak ada, silahkan dibuat kalimatnya. Ya, tentu kita sambil diskusi ya. Kalau ada yang ditanyakan, langsung aja nggak apa-apa.
Ada yang sudah jadi jumlahnya? Belum? Oke, silahkan dilanjut dulu. Mungkin teman-teman butuh kalimat menciduk. Menciduk itu bahasa Arabnya gharafa yaghrifu. Gharafa yaghrifu. Ya, ini bisa dipakai nih gharafa yaghrifu. Mbak mandi tahu nggak bahasa Arabnya Mbak mandi? Nah, adri. Nah, tadi bisa dicari di komus teman-teman ya. Dicari dulu, kalau nggak ada nanti bisa tanya. Kalau nggak punya komus ya download. Ada Play Store, banyak banget itu kamus-kamusnya apa ya. Ya, ada yang sudah? Silakan. Masih belum? Sulit, teman-teman. Sulit. Oh, sulit. Anak Kemudian anak itu mandi di kamar mandi. Ya sudah jadi toh. Ya silakan Akhi Subri. Ba'da astayqizu minan naumi adhabu ilal hammami summa aksilu bil ma'il baridi. Oke, coba diulangi. Ba'da astayqizu minan naumi adhabu ilal hammami summa aksilu bil ma'il baridi. Oke. Saya tulis dulu Akhi sebentar. Ba'da astayqidu. Basta ada minan naumnya enggak? Ada. Yujad. Minan naum adhabu Ilal hammami. ya. Wa summa Summa aksilu. fil ma'il barid ya. Nah. Coba di maknai, kasih arti ya. Ya. Setelah saya bangun tidur, saya pergi ke kamar mandi, kemudian mandi dengan air yang dingin. Baik. Ada beberapa masukan. Yang pertama, setelah ba'da ini kan fi'il. Nah, Berarti ditambah huruf masdaria. Ba'daan astaikido atau ba'dama astaikido. Itu ya. Nah, Kalau nggak dikasih huruf masdaria gimana? Bisa sebenarnya. Tetapi nanti mudhof ilaih dari ba'da itu jangan sampai kita menganggapnya fi'il. Melainkan jumlah fi'liyah gitu. Kalau yang kita anggap mudhof ilaih dari ba'da itu adalah fi'il itu nanti salah. Karena fi'il nggak bisa jadi mudhof ilaih. Nah, supaya fi'il itu bisa jadi mudhof ilaih gimana? Satu, antum tambahkan huruf masdariyah. Atau dua, antum niatkan fi'il itu adalah jumlah fi'liyah. Itu fi'il fa'il. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum pakai summa agsila, ya itu nanti maknanya saya mencuci. Kalau gosala yagsilu itu mencuci. Kalau antum pengen pakai yang ini, antum harokati agsulu. Nah, itu ya. Nah,
Summa agsulu atau summa agtasilu, summa astahimu bil ma'il barid thayyib. Itu aja, akhi. Nah, Thayyib. Man yalihi, siapa berikutnya? Ana Ustaz. Fadhal ya, akhi. Yang mana dulu? Saya dulu, Ustaz. Saya dulu. Nah, Fadal. Boleh. Nah, ini Ustaz. Yastahimu walidu ba'da an saha minan naumihi wala yansa liyastakhdam adawatin nazafah. Oke. Coba diulangi. Yastahimu walidu Bentar. ba'da an saha Bentar. Yastahimu. yastahimu Himu apa himmu? himu Ustaz. Oke, ini yang benar. Saya kasih masukan ke kalian ya. Yastahimmu. Himu. Iya, mimnya itu tasdid. Istahamma yastahimmu. Makanya kamar mandi itu kan hammamun, ada tasdidnya. Yastahimmu, terus waladu. Iya Ustaz. Nah, waladu saya kasih masukan ke kalian. Ini kalau nggak antum tanwin, nggak ada alnya ya ditanwin. Waladun gitu. Kalau pengen waladu, antum kasih al. Pengennya gimana? Waladun aja Ustaz. Waladun, oke. Jadi kalau waladun seorang anak laki-laki. Terus Ba'daan ya, ba'daan saha keadaan apa? Soha apa soha? soha Ustaz kan? Iya, haknya yang panjang. Ha Soha. minan naumihi. Bentar. Minan naumihi. Naumnya ada alnya. Ada. Kalau antum kasih al, berarti dia nggak bisa mudhof. Oh, iya. Kalau antum pengen bilang naumihi, harusnya alnya dihilangkan, dibuang. Berarti jadi gimana? Mina naumihi. Minan naumi atau min naumihi gitu. Min naumihi. Terus walayansa. Walayansa liyastaqdamu adawatil nazafah. Walayansa Liyastaqdamu. Maksudnya maksudnya nggak lupa menggunakan gitu ta? Iya Ustaz. Liyastakhdima. Liyastaqdima ya. Iya, kan dari kata istakhdama yastakhdimu. Nah, yastakhdimu antum masuki li ini kan menasobkan. Jadilah liyastakhdima. Dima. Bukan dama. Ya. Dima. Yastafilu. Liyastakhdima apa? Adawat gitu. Yang panjang wawunya. Adawatin nadofah. Oke, alat-alat pembersihan atau adawati tandif. Ini suaranya siapa ya? Oke, cukup ya, Akhi? Udah jelas? Jelas. Tamam. Peserta berikutnya silakan. Ar-waladu yastahimu bil ma'i liyan sitol badani wa nadhofati. Bentar. Coba diulangi, Ukti. Jangan cepat-cepat ya. Al-waladu yastahimu bil ma'i liyan sitol badani. Liyan syitol badani. Wanadofati. Ada alnya nggak wanadofatinya? Ada. Ada wanadofati
Huwa Apa? yagsilu sya'ro. Huwa yagsilu Yagsilu sya'ro. sya'ro ya. Warijla. Warijla Linadofah. binadofah. Linadofati. Apa? Linadofati. Linado apa? Linadofati. Li apa Linadofati. bi? Oh li. Li ya? Maksudnya supaya bersih gitu. Supaya bersih ya pakai li. Li. Oh, iya. Linadofati. Ya, pakai li supaya. Oke. Al waladu yastahimu bil ma'i. Jadi anak itu mandi dengan air. Terus artinya gimana waktu? Supaya Supaya segar. Apanya yang segar? Semangat gitu. Ya, lanjutannya gimana tuh? Artinya dilanjutkan dulu supaya Maksudnya supaya semangat. hmm. Semangat maksudnya bukan semangat ya, segar badan gitu. Oke, terus Ya, segar badan dan bersih. Warna bupati dan bersih. Huwa yagsilu sya'ro, dia bukan mencuci atau apa? ya menyiram. Ya, menyiram rambut dan kaki supaya bersih. Oke. Ya. Bisa. Tadi ya kalau segar badan, tadi bukan semangat badan, segar badan. Ya, Apa segar itu? segar itu tadi kita bisa bilang dengan kalimat apa tadi intiash ya. Lintiashil badani gitu. Berarti lianti asyil. Oh, kalau antum pakai fiil, itu nanti jadinya lian ta'ishal badanu. Lian ta'ishal badanu. Kayak ini sebenarnya saya mau kasih masukan. Ini kan lian shito. Kan fiil ya. Ya. Nggak mungkin setelahnya al-badani. Kalau setelahnya al-badani jadi apa ini al-badaninya? Jadi mudhof ilaih. Nggak bisa. Mudhof ilaih harus isim. Harus isim ketemu isim. Nah, kalau antum main kayak gini, al-badanu kayak gitu. Jadi fa'il. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, saran saya adalah antum ganti fiilnya ini menjadi isim. Isim apa? Masdar. Inta asya yang tak isu masdarnya? Intiasan. Intiasan. Berarti nanti jadi lintiasil badani. Supaya segar badannya warna dupati dan bersih. Intiasan. Paham dong? Ya. Oke. Ya. Ada satu lagi tadi kayaknya. Ya, Ustaz. Oke, silakan akhi. Thumma iktasala liyash'ura binasyati wal hayawani wal hayawiyah wal hawai wal hawayati Wal wal hayawiyati wal hayawiyati. hayawiyah. Ya. Kayak gini apa enggak tulisannya ya? Kayaknya salah ini, kurang alif kayaknya. Gini, sumakta salah liyash'ura bin nasyati wal hayawiyah. Ini maknanya gimana? Kemudian Hmm. dia mandi agar merasa segar dan bersemangat. Oke. Agar merasa segar dan bersemangat. Kalau segar itu pakai inti as saja kayak tadi, ya. Atau bisa juga pakai kalimat rawiya yarwaroyan. Itu juga segar. Kemudian bersemangat itu pakai nasyat aja malahan. Bersemangat itu. Atau hamasah. Kalau hayawiyah ini maknanya hidup. Hidup.
merasa hidup gitu. Ya bisa sih sebenarnya dari segi arti supaya merasa semangat dan merasa hidup kan bisa. Cuman kalau yang antum kehendaki adalah supaya merasa segar dan bersemangat, ya itu tadi mufradatnya. Baik, itu aja teman-teman ya untuk gambar yang kedua. Sekarang kita lanjut ke gambar yang ketiga. Di sini ada gambar anak yang sedang makan. Di depannya ada kayaknya ini nasi. Kemudian apalagi ini lauknya nggak terlalu kelihatan ya. Telur. Telur. Ya mungkin telur ya. Terus apalagi itu depannya ada air. Ya. Nah ini silahkan teman-teman deskripsikan dengan metode at-ta'bir al-muqayyad. Tafadhol. Langsung aja ya. Ada yang ditanyakan dari segi mufradat atau penghubung bisa ditanyakan secara langsung. Nah, mungkin mufradat yang dibutuhkan diantaranya makan. Makan itu bisa kita pakai akala yakulu. Atau sarapan. Nah, sarapan itu bisa memakai aftara yuftiru. Atau bisa juga pakai, sebentar. Yang pertama tadi akala yakulu ya. Yang kedua aftara yuftiru. Kalau aftara yuftiru sarapan. Bisa juga berbuka puasa aftara yuftiru itu. Atau pakai kalimat tanawala. Ya tanah. Walu. Nah, tanawalu, cuma nanti digandeng dengan al-futur kayak gitu. Karena makan pagi. Kalau siang kan nanti ganti kalimatnya, bukan futur. Goda kalau malam asya itu. Minum itu syariba yashrabu. Jangan syaroba ya, jangan sampai syaroba, tapi syariba. Syariba yashrabu. Makan dengan tangan. Nah, itu kan bisa biliat sambil duduk. Nah, ini kan sambil duduk ya, makan sambil duduk. Teman-teman bisa memakai hal untuk menjelaskannya. Dia makan sambil duduk. Sambil diam. Tujuannya makan apa? Nah, nanti bisa dijelaskan. Oh iya, di sini teksnya belum dibaca ya. Kok lupa saya. Kalian juga tidak mengingatkan. Tadi sih, sangkanya ngetes dulu gitu. As-suratus salisatu, bagian yang ketiga. Indama kharaja minal hammami syara'a fi tanawulil futuri. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika dia itu ngindama, ini keluar ketika ya. Aslinya kan indah teman-teman ya. Nginda. Karena dia gandeng dengan fiil, maka dikasih ma. Ini namanya ma masdariyah. Ketika dia keluar dari kamar mandi, minal hammami syara'a. Syara'a ini kayak akhoda tadi, termasuk af'alus syuru', bermakna memulai. Dia mulai fi tanawulil futuri, di dalam sarapan. Cuman di sini tidak memakai fiil, melainkan masdar. Tanawalu ya tanawala ya tanawalu tanawulan. Fi tanawulil futuri. Wa kana alal ma'idah anwa'un minal at'imah. Nah, di atas mejanya itu, meja makan ada anwa' macam-macam minal at'imah makanan. Nah, udah sampai sini aja. Biar teman-teman tidak terpaku pada kalimat ini ya. Silahkan dikembangkan sendiri. Ini kan cuma contoh. Nah, makanannya bisa teman-teman kembangkan
Ada apa aja di situ? Nasi, sayur, lauk pauk, tempe, tahu, telur, ikan, airnya misalkan susu atau apa itu, warna kan putih itu. Masya Allah udah jam 9 kurang sedikit ya. Ya nanti sisanya buat tugas antum ya. Gambar yang ke-4 dan 5 ini tugas harian. Baik. Ada yang sudah untuk gambar yang ketiga? Belum? Ya udah lanjut dulu. Monggo. Ya seperti ini teman-teman kalau kita belajar insya. Jadi ngarang apa langsung di cross check gurunya. Saya beberapa kali belajar insya seperti itu. Baik di perkuliahan ataupun di kursus. Ya seperti itulah. Jadi membuat kalimat, setelah membuat kalimat membuat paragraf. Setelah membuat paragraf digabungin jadi satu. Itu terus dicek. Ada juga yang modelnya itu kita dikasih satu kalimat, dikasih fiil misalkan, kembangkan fiil ini. Nah, kayak gitu. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan akan datang akan muncul tuh materi-materi seperti itu. Taib. Silakan ya sudah. Masih belum? Ada yang bisa dibantu teman-teman? Coba Ustaz. Boleh, tafadhol ya akhi. Ya. Badaan astahimma. Oke. Summa Ba'daan astahimma. summa akulur summa atanawalul futuro. Atanawalul futuro. Arruzza. Wadajajata. Ya, terus? Wa ashrobal labana. Li kuatil jismi. Fisaati sadisati sobahan. Sadisati sobahan. Ya. Setelah saya mandi, kemudian saya sarapan ini ya apa namanya nasi, terus ayam, dan saya minum susu untuk supaya kuat badan, supaya badannya kuat gitu. Pada jam 6 pagi. Oke. Kalau menurut saya, akhi, ini masukkan aja summa atanawul futur. Saya sarapan dengan kayak gitu ya. Birruz, kasih bak. Kalau antum pakai akulu langsung aja summa akul ruz gitu. Pada jajah terus tadi kan antum bilangnya asyroba ya. Nah, harusnya asyrobu karena nggak ada yang menyebabkan dia nasab. Kecuali kalau antum ini meniatkan atanawal ini atof kepada astahim. Nanti jadinya nasab semua itu. Ba'da nastahima summa atanawala wa asyroba gitu. Cuman di awal tadi antum kan sudah ini ya langsung summa atanawalu rofa berarti wa asyrobu karena atofnya ke situ. Li kuatil jismi. Antum ingin
mengatakan untuk menguatkan badan atau untuk kuatnya badan? Supaya menguatkan badan atau supaya kuat badannya? Supaya kuat badannya. Oh ya sudah, supaya kuat badannya ya betul. Kuatil jismi. Kalau menguatkan itu beda. Menggunakan takwiyah. Li takwiyatil jismi kayak gitu. Takwiyatil. Iya, kawayu kawi takwiyatan. Ya. Syukran akhi, berikutnya. Coba. Silakan. Indamas taikodo minan naumi sumastahimu syara'a fitanawulil futuri biruzi wal baydi likuatil Apa? jismi Bil apa? wal bidi. Berusi. Oh, bil bidi. Telur. Telur. Kalau antum bilang bid, itu maknanya bukan telur. Itu nanti maknanya putih-putih. Baiti. Baidi atau baidoti ya. Wal baydi likuatil jismi minal. Kalau penyakit itu apa? Penyakit ya tak. Minat da'i. Minadai. Oh gitu, oke. Ya, masukannya itu aja, Ukti. Kalimah bid tadi ya. Ya. Bid, kalau Baik. antum bid itu jamak taksir loh teman-teman dari kata abiyad. Abiyad jamaknya bid. Gitu. Kalau telur, ya itu baidun atau baidotun. Oke, itu aja. Itu di Indamas ada yang di ya. Ada yang Indamas taikodo bisa. Ya. Bisa. Indamas taikodo milnaumi Ya. sumastahimu syara'na fitanawulil futuri birruzi wal baydi likuatil jismi minadawa minadai. Ya. Kalau minadawa dari obat nanti. Ya. Supaya kuat badannya dari penyakit gitu. Ya. Oke. Ya, bisa Ukti. Itu aja koreksinya yang tadi. Ana Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da astayqizu minan naum azhabu ilal hammam li aghsilu li astahimu wa ba'da kadzalik atanawalul futur fi ghurfatil akli la apa atanawalul futur fi ghurfatil akli wa ashrabu wa akulu ruzza wa ashrabu apa tuh wa ashrabul qahwah wa ashrabu qahwah wa ba'da kadzalik azhabu ilal madrasah bi mashyan 'alal aqdam. Syukran Ustaz. Afwan. Bentar. Mungkin di sini ada 3 catatan ya yang saya tulis. Yang pertama itu ini, wa ba'da kadzalik. Wa ba'da dzalik gitu aja. Wa ba'da dzalik. Jadi untuk mengatakan setelah itu, ini kafnya dibuang aja langsung wa ba'da dzalik. Atau bisa juga teman-teman setelah itu diungkapkan dengan berikutnya kayak gitu, berikutnya. Wayalihi kayak gitu, wayalihi dan berikutnya itu juga bisa. Ya, yalihi, yaliha itu maknanya berikutnya. Kemudian tadi ada li astahimu, itu harusnya li astahima nasab harusnya. Kemudian satunya lagi
Bimasyan ngalal akdam. Itu baknya dibuang aja, langsung masyan alal akdam. Kalau antum kasih bak, nanti berubah jadi bimasyin. Jar majrur. Ya kan? Wadah? Jelas? Nah, ya Ustaz. Tadi yang berikutnya tadi apa teh? Bi yali ya apa namanya? Ya, wayalihi. Yalihi, yaliha. Gitu. Wayali. Ini tulisannya. Ya, kayak gini. Wayalihi dan berikutnya. Atau wayaliha. Wayalihi. Yaliha itu untuk perempuan Ustaz. Ustaz. Ya, kalau yaliha setelah dia perempuan. Kalau yalihi setelah dia laki-laki. Bisa juga setelah itu pakai akibat. Akibat dalik juga bisa. Berikutnya atau setelah itu. Ya, teman-teman. Afwan. Ini karena waktunya sudah selesai. Jadi saya kira kelasnya cukup dulu. Karena setelah ini saya juga masih ada lagi. Terus untuk gambar yang ketiga dan keempat, itu teman-teman kerjakan ya dengan mengungkapkan gambar ini berangkat ke sekolah sama tiba di sekolah yang mana di kelas nggak ada orang sama sekali kecuali dia. Nah ini antum buat kalimat sebagaimana tadi, gitu ya. Ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita akhiri, silakan. Iya. Untuk mengganti atau menggantikan fi'il ke isim gitu, jadi diambilnya dari masdar. Iya, betul. Misalkan antum pengen bilang supaya Zaid membaca, kan liyak qira'a Zaidun ya. Iya. Nah, itu tinggal diganti menjadi li qiraah gitu. Untuk supaya membaca Al-Qur'an, liyak qira'a Al-Qur'ana. Nah, menjadi li qiraatil Qur'ani. Gitu. Wadah? Iya. Oke. Dikecilin sebentar gambarnya, mau di screen. Oh ini, oke boleh, silakan sebentar. Ada materinya sebenarnya teman-teman tuh, tapi kalau kalian nggak telaten ya, ya ini aja di screenshot. Materinya udah dikirim sudah ya? Loh ada di link itu. Ustadz yang wayalihi tadi hi-nya itu ke apa Ustadz? Ke isim Mudzakkar. ke Ya, apa? isim yang sebelumnya. Isim yang sebelumnya. Oh, kalau dia isimnya muzakkar dia langsung hi ya. Iya. Oh, Misalkan ya antum kan ini ya berbicara ya. Terus saya pengen bilang, nah setelah orang yang berbicara itu berarti wayalihi akhi ini. Kalau yang bicara aja berarti wayaliha akhi ini. Oke. Barakallahu fikum teman-teman semuanya, sama-sama mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ambil gambar dulu ya teman-teman ya. Oke, silakan. Bisa nyalain kameranya teman-teman, minta tolong sebentar aja. Sebentar, satu lagi yang enggak ada ininya. Oke, nah. Yang aktif baru berapa ini? 6. Monggo yang lain. Ya, silakan. Kalian kalau setelah kelas ini ngapain teman-teman? Tidur. Masya Allah. Oke, yang lain belum bisa ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3.
Oke, syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.